Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 072. Sementara itu Revan terlihat menginsert gambar sketsa tadi ke dalam search engine miliknya dan muncullah gambar-gambar sketsa yang sebubi dengan apa yang ia cari. Tapi bukan itu yang Revan maksud. Lelaki itu terus meng-scroll ratusan gambar yang ditampilkan oleh search engine-nya, hingga matanya tertuju pada sebuah logo, serigala hitam yang keluar dari kobaran api, mirip sekali dengan sketsa yang dibuat oleh Saka. Revan dengan cepat mengklik artikel yang menampilkan logo tersebut, dan betapa terkejutnya dia, karena rupanya artikel itu terkait berita kriminal yang terjadi di belasan tahun silam. Logo itu adalah milik geng motor Wolfire, yang diduga sempat menjadi tersangka penyebab meninggalnya seorang anak kecil di jalan raya. Geng mereka menabrak anak itu, namun karena kurangnya bukti dan kesaksian geng mereka yang cukup kuat membuat tuduhan pada geng tersebut lesap begitu saja. Mereka melenggang bebas. Lelaki itu tampak menelan salivanya kasar, ia jadi tahu, Saka mencari pembunuh kembarannya, dan musuh yang akan dihadapinya adalah Wolfire, geng motor legend dari generasi 80-an. Gimana? Udah ketemu? Revan membaca chat dari Saka. Sorry gue belum ketemu kak, mungkin sketsa lo yang terlalu bagus. BTW lo dapat ide bikin sketsa ini dari mana? Kelit Revan yang tidak ingin Saka terlibat kasus dengan Wolfire. Mengingat ada Sarah yang harus dia jaga. Entahlah gue semacam dapat petunjuk dari mimpi gue yang selama ini hanya berupa potongan, tapi barusan gue mimpi dan gue serasa kembali ke waktu itu, dan gue menemukan stiker itu tertempel di spakbor yang jatuh di dekat Arcana. Benar sekali dugaan Revan, namun ia tidak ingin menjerumuskan Saka dalam bahaya. Itulah kenapa dia pura-pura tidak tahu dan segera menghapus histori search-nya dari laptop. Revan menghubungi Irgi, menceritakan tentang hal yang barusan, dan ternyata Irgi pun sepakat untuk merahasiakan fakta tersebut dari Saka. Bukan tidak mau membantu Saka, namun menjaga ketenangan hidup Saka dan Sarah, yang sekarang itu jauh lebih penting. Saka berjalan mengendap keluar dari kamarnya saat melihat Sarah telah terlelap. Lah berjalan menuju ke arah unit mama dan papanya, karena ia tahu akses masuknya begitu. Memasukkan kombinasi angka ia segera berjalan masuk ke unit tersebut. Dan satu hal yang ia cari, ruang kerja papanya. Dulu ia ingat sekali papanya selalu mengikuti perkembangan kasus kematian Arcana. Bahkan beliau memantau petugas kepolisian dalam mengusut kasus tersebut. Kini tangan Saka yang menggeledah laci-laci di meja kerja papanya, telah menemukan berbendel-bendel clipping dari media cetak yang dikumpulkan oleh papanya yang membahas tentang berita Arcana beberapa tahun silam. Arsaka membawa clipping tadi dan menyembunyikannya ke balik bajunya, lantas berjalan mengendap lagi keluar dari unit kedua orang tuanya. Lah berniat mempelajari kasus itu lagi dan jika memungkinkan ia akan meminta bantuan papanya Dirga untuk membuka kasus ini kembali. Saka mulai membuka arsip yang disimpan oleh papanya. Ia menemukan lokasi kecelakaan itu yang hanya ia mampu ingat secara samar sebelumnya. Cempaka Terusan nomor 17. Saka buru-buru mencatat lokasi itu dan memasukkannya ke dalam GPS miliknya. Saka juga menemukan markas Wolfire yang dulu beralamatkan di jalan Patimura nomor 144, ia juga memasukkannya ke dalam rute GPS miliknya. Lah membaca lagi artikel tersebut, akhirnya ia paham kenapa polisi sulit menangkap mereka, karena kurangnya bukti dalam kasus ini, sebab di lokasi tersebut di tahun itu belum terpasang CCTV. Saka menemukan satu nama yang oleh papanya dalam artikel itu sempat digarisbawahi. Nama Rustam digarisbawahi spidol warna merah oleh papanya. Lelaki itu adalah pimpinan geng Wolfire pada masanya. Baiklah.
Gue akan mencari jejak mereka sendiri. Kalau petugas tidak sanggup meringkus kalian, maka gue sendiri yang akan meringkus kalian semua. Tekad Saka. Menyimpan berkas-berkas tadi ke dalam laci mejanya. Saka keluar dari unitnya mengenakan jaket Sukit, Nepat, buff pokoknya mode lengkap untuk Night Rider. Berjalan cepat menuju ke basemen parkir Tower Lotus untuk mengambil motornya. Dia harap bisa kembali lagi sebelum Sarah terbangun. Edward baru saja pulang mengantarkan Yuki ke rumahnya. Ia tengah menyusuri jalanan malam ini sendirian, hingga mobilnya berhenti karena lampu merah sedang menyala. Menoleh ke arah sebuah toko boneka yang entah kenapa selarut ini masih saja Edward. Memutuskan sambil menunggu lampu hijau menyala, ia menepikan mobilnya ke pelataran parkir toko boneka tadi. Ingat Yuki sempat bercerita jika dalam legenda Jepang kucing melambangkan keberuntungan dalam hidup. Entah cerita yang disampaikan Yuki padanya tadi benar atau tidak, yang jelas ia ingin membelikan sebuah boneka kucing untuknya. Usai ia memilih-milih boneka yang menurutnya paling lucu, Edward segera membayarnya dan kembali ke mobil. Ia meletakkan boneka tadi di atas dashboardnya. Begitu ia akan keluar menuju jalan raya kembali, tiba-tiba sebuah motor melintas di depannya dengan cukup kencang. Saat ia melihat ke arah pengendara, tahulah Edward jika yang melintas adalah Saka. Ngapain Saka malam-malam gini motoran sendirian? Ngebut banget pula, ucapnya. Lantas melajukan mobilnya mengikuti ke arah mana Saka tadi bertalu. Edward menghentikan mobilnya saat melihat motor Saka terparkir di depan sebuah toko kelontong sederhana. Ngapain sih tuh anak? Gumamnya, mengawasi gerak-gerik Saka yang masuk ke dalam toko tersebut, namun ia tunggu hingga hampir setengah jam lelaki itu belum keluar. Juga, toko apa sih ini? Batin Edward sambil mengedarkan pandangannya ke area bangunan tersebut. Gue cek review tokonya dari Gmaps aja kali ya, ucapnya ia memasukkan nama toko tersebut yang beralamatkan Jalan Patimurano 144 itu. Namun dari review yang ada satu review yang cukup membuatnya terkejut, saat warganet itu mengatakan jika toko tersebut dulunya adalah markas Wolfire. Lelaki itu yang tahu betul siapa orang-orang di balik Wolfire tampak terenyah. Ia langsung mencemaskan kondisi Saka, terlebih ia ingat pasti Sarah sekarang sedang menunggu lelaki itu. Edward buru-buru menelpon ke kantor polisi terdekat untuk sekedar berjaga-jaga jika terjadi apa-apa pada mereka. Edward turun dari mobilnya memutuskan untuk membantu Saka. Dan benar saja toko kelontong itu hanyalah kedok, karena begitu ia terus masuk ke dalam aktivitas geng motor yang paling meresahkan itu sampai sekarang terus berjalan. Melihat Saka sedang berkeempat melawan mereka semua, entah apa yang ada di pikiran Saka saat ini, dia datang dengan tangan kosong menghadapi mereka semua yang bersen-empata. Bahkan dari postur tubuhnya pun kalah jauh darinya. Mereka rata-rata yang berprofesi sebagai tukang pukul terlihat berpostur besar-besar. Lo ngapain kesini? Tanya Edward begitu berhasil mendekat ke arah Saka. Lo yang ngapain kesini? Gue punya urusan sama mereka. Lo nggak tahu siapa mereka? Tanya Edward lirih ikut memasang kuda-kuda di balik punggung Saka, ikutan menghajar mereka. Gue nggak peduli mereka siapa. Yang jelas mereka harus dijatuhi hukuman yang setimpal karena telah membunuh saudara gue. Ketika dua ketua geng itu bersatu, Ketua Sukit dan Piver mereka terbukti bisa mengalahkan hampir setengah dari anggota geng Wolfire yang malam ini sedang ada di sana. Ayo kita pergi dari sini, gue udah nelpon polisi tadi. Tarik Edward pada Saka yang melihat orang-orang besar di sekelilingnya itu sudah berjatuhan. Mendengar Edward menyebut kata polisi tampak muka-muka mereka terkejut,
hingga salah satu di antara anggota Wolfire itu merogoh senjata api dari balik sakunya dan terdengar memasukkan beberapa butir amunisi ke dalam selongsongnya. Edward yang posisinya masih siaga segera tahu dari arah mana mereka menempatkan. Kejadian itu begitu cepat saat ia melihat sebuah percikan api saat pelatuk berbunyi. Ia tahu pistol tadi diarahkan menuju Saka. Demi menebus kesalahannya pada Sarah waktu itu yang jelas tidak termaafkan Edward metindungi Saka dari tempatkan tersebut. Bersamaan dengan jatuhnya Edward, sebuah sirine mobil polisi terdengar berhenti di depan toko tersebut. Edward, Edward, panggilnya panik melihat lelaki itu jatuh berlumuran D4 rah sambil memegangi sisi perutnya. Polisi sudah datang. Jika mereka menangkap para anggota Wolfire tadi, dan lo dijadikan saksi atas kejadian ini, tolong ungkapkan kebenarannya, pesan Edward berusaha menahan sakitnya. Katakan mereka adalah organisasi gelap K4RTL terbesar Penget 4RN4R Koba di negeri ini. Lanjut Edward. Apa? Tanya Saka terkejut. Gue sudah tahu tentang mereka, tapi tidak ingin terlibat dengan mereka. Gue sangat terkejut saat lo tiba-tiba menghajar mereka. Lelaki itu tampak memfentahkan D4 rah dari mulutnya di sela-sela percakapan mereka. Benar saja, mereka semua segera diringkus oleh petugas. Saka tidak peduli lagi. Dengan itu ia khawatir dengan kondisi Edward. Lo bertahan ya, gue teleponin ambulans. Saka, ucapnya lirih sambil meraih HP lelaki itu dengan tanya yang berlumuran D4 rah. Tolong jagain adik gue baik-baik ya, dan tolong katakan padanya kalau gue benar-benar minta maaf dan menyesal setelah melakukan kekejam 4N itu padanya. Diem bego. Jangan berkata apa-apa, gue mau telepon ambulans. Ucap Saka dengan mata berair. Ini kunci mobil gue, ada boneka kucing di dashboardnya, tolong lo berikan ke Yuki ya, kakaknya Cindy. Enggak, lo bisa sehat kembali dan lo berikan boneka itu sendiri. Ucap Saka sambil mengguncang-guncang tubuh Edward yang semakin melemah dan matanya hampir terpejam. Pak polisi, bawa kakak saya ke rumah sakit, ambulansnya sudah saya telepon tapi baru bisa mencapai lokasi beberapa menit lagi, tolong. Pinta Saka pada para petugas yang sibuk meringkus anggota Wolfire tersebut. Berita penangkapan geng Wolfire yang dilakukan oleh oknum petugas kemarin menghiasi beberapa portal media online saat ini, hingga beberapa stasiun TV membahasnya sebagai topik utama dengan menghadirkan beberapa pakar, salah satunya Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Dan rata-rata mereka sepakat agar kasus tersebut dibuka kembali dan pengadilan digelar lagi. Mama Ratna memeluk Saka erat-erat. Ia tidak menyangka jika kepergian Arkana yang telah berlalu belasan tahun silam masih menjadi duka yang mendalam bagi putranya. La bangga sekaligus khawatir pada putranya ini, bangga karena tetap bersemangat menguak kasus tersebut dan khawatir karena kenekatannya itu sangat membahayakan jiwanya. Saka masih berdiri kaku ke arah TV plasma yang ada di unit orang tuanya. Ia mengepalkan tangannya dengan rahangnya yang mengeras tatapan mata kosong, namun telinganya ikut mendengarkan apa yang berita itu siarkan. Sarah duduk menjauh dari Saka dan Mama Ratna. Ia sebenarnya sedang marah dengan tindakan Saka, tapi dia juga harus bisa menahan diri karena situasi saat ini sedang tidak memungkinkan. Papa Angga menghampiri Sarah yang duduk di ruang makan. Papa tahu apa yang ada di pikiran kamu Sarah, dan Papa salut sama kamu yang bisa menahan dirimu untuk tidak bertengkar dengan Saka. Sarah menundukkan kepalanya, air matanya jatuh ke atas tumpuan tangannya. Sarah merasa gagal jadi orang yang diperhatikan oleh Saka, Pak, sampai-sampai Saka berani mengabaikan Sarah. Kalau misalkan sesuatu yang buruk terjadi padanya, yang susah bukan cuma dia saja Pak, katanya sambil sesenggukan. Ia merasa lega papa mertuanya
Memahami apa yang ia rasakan. Pak Hutama sudah datang menemui Papa, katanya kasus ini akan diajukan untuk dibuka kembali ke persidangan dengan beliau sebagai jaksanya, lanjut Papa Angga. Papanya Dirga, gumamnya. Lia, semoga nanti almarhum Arkana bisa tenang di sana. Amin. Lalu bagaimana kondisi abangnya Sarah saat ini, Pak? Apakah dia baik-baik saja? Nanti Papa anterin kamu jenguk dia ya, jangan ajak Saka dulu, biarkan dia menenangkan dirinya dulu, dia juga tidak akan masuk sekolah hari ini toh ujian nasional. Telah berakhir jam kosong di sekolah. Sarah terdiam, karena seharusnya hari ini ada jadwal pengembalian buku-buku paket ke sekolah. Tapi jika mertuanya sudah berkata seperti itu, baiklah, dia bisa menangani proses pengembalian buku milik Saka. Papa Anwar dan Viola sedang menatap ke sebuah kaca di luar ruang ICU di mana Edward terbaring kritis. Operasi pengangkatan butir pelveru yang bersarang di bagian perutnya menembus hingga saluran cernanya sudah berhasil sejak 3 jam yang lalu, namun pendarahan dan luka dalam yang serius itu membuat lelaki itu belum pulih dari kondisi kritisnya. Mereka berdua sebagai orang tua tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam kasus ini, mereka hanya butuh dukungan moral dan butuh Edward pulih seperti sedia kala saja. Papa Anwar terlebih lagi sedang terpuruk oleh kenyataan yang harus ia terima, kecurigaan Sarah jika Edward bukan anaknya telah terbukti, hari ini saat Edward membutuhkan beberapa kantung dar 4H. Untuk transfusia dan Viola tidak bisa menyumbangkan dar 4-nya karena mereka memiliki golongan darah yang berbeda. Lalu jika Edward golongan darahnya tidak sama dengan mereka berdua, terus Edward anak siapa? Tanyanya ke Viola beberapa saat yang lalu. Dengan penuh penyesalan Viola menjelaskan jika Edward yang sudah terlihat parah kebuleannya itu adalah hasil hubungannya dengan lelaki asing saat ia berlibur dulu ke Bali. Ingin sekali Papa Anwar marah pada Viola, bagaimana tidak? Dia rela membuat keluarganya sendiri hancur demi mereka berdua, tidak taunya dirinya juga dikhianati oleh Viola. Namun nasi telah menjadi bubur, apa yang terjadi hari ini mungkin adalah sistem tabur tuai yang ia terima karena perlakuannya pada Mama Ratna dan Sarah. Hari ini Sarah menahan emosinya sekali lagi. Ia ingin sekali berteriak sepuasnya dan memaki papanya. Namun yang terjadi ia hanya menatap penuh kebencian pada papanya. Lihatlah anak yang selama ini Papa bangga-banggakan, yang selama ini selalu Papa nomor satukan, yang selama ini selalu jadi kesayangan Papa, ternyata bukan anak kandung Papa, bagaimana rasanya? Plot twist sekali bukan? Hidup Papa. Tanya Sarah lirih menahan gejolak amarah dalam dadanya. Maafin Papa, Sarah. Dulu, saat Sarah dalam kondisi antara hidup dan mati seperti ini karena ulah Edward, Papa kemana? Dan apa? Papa minta maaf. Lebih baik minta maaf saja dulu ke Mama, ucapnya. Mereka berdua sedang duduk di lobi rumah sakit saat ini. Sarah datang ditemani oleh Papa Angga. Aku sendiri baru bisa benar-benar memaafkan Edward soal insiden dia mendorong aku itu, karena dia telah menolong Saka dengan berkorban seperti itu kemarin, tapi maaf untuk membuat keluarga Sarah tercerai berai kayak gini, sampai kapanpun Sarah tidak akan memaafkannya, termasuk Papa, kecuali Mama sudah memaafkan Papa terlebih dahulu. Tapi Sarah pamit Pa, mau ke sekolah. Ada jadwal pengembalian buku hari ini, dan semoga Edward lekas pulih kembali, pamitnya berlalu. Sementara itu Saka yang hari ini absen tidak masuk sekolah tampak datang ke rumah Yuki untuk menyampaikan amanah dari Edward. Mereka berdua janji ketemuan di rest area minimarket, tentu saja Saka malas datang ke rumah Yuki dan Cindy karena mamanya yang seperti itu. Ada apa minta gue datang ke sini? Sapa Yuki yang baru saja tiba di lokasi dan segera duduk menghadapi Saka.
Gue kesini karena mau menyampaikan amanah dari Edward, ucap Saka sambil mengambil paper bag berisi boneka kucing dari dalam tasnya dan ia sodorkan ke hadapan Yuki. Edward, gumamnya meraih paper bag tersebut. Dalam rangka apa ini? Lalu Edward sendiri di mana? Tanyanya. Edward lagi kritis saat ini, sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Harapan. Terangnya. Kritis. Kenapa? Kok bisa? Tanya Yuki dengan ekspresi terkejutnya. Gue akan cerita soal ini nanti, setelah semuanya mereda. Gue harap lo bisa datang jenguk dia. Semoga dengan kedatangan lo, dia bisa melewati masa kritisnya. Keajaiban takdir tidak ada yang tahu, bukan? Kata Saka. Makasih Saka. Gue nggak punya banyak waktu, karena gue harus menjaga diri gue dengan baik dalam program perlindungan saksi, ungkapnya. Lo saksi penting sebuah kasus? Tanya Yuki kaget. Lia, gue pamit balik dulu, dan lo juga kalau mau jenguk Edward gue saranin sekarang saja. Sepeninggal Saka, Yuki tampak mengambil boneka kucing itu dari paper bag. Ia mengamati boneka lucu tersebut. Lam meraba bulu boneka tersebut dan tanpa sengaja memencet tombol di bagian perut boneka itu. Dan sebuah rekaman suara terdengar dari sana, suara Edward yang direkam usai ia membeli boneka tersebut. Setetes air mata jatuh dari kelopak mata perempuan tersebut. Dan segera disusul tangisan beberapa detik kemudian, Yuki menangis sambil memeluk boneka itu.